Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Jamaldi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan salah satu guru informatika, yakni Bapak Oki Noviandra. Selamat siang Pak Oki. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak Oki? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak Oki ya. Pak Oki, pada hari ini saya minta waktunya Pak Oki untuk berbincang-bincang masalah pembelajaran yang akan Pak Oki laksanakan di lokal. Ya. Yang pertama Pak Oki, dalam hal ini tujuan kita dalam berbincang-bincang atau wawancara observasi itu adalah bagaimana nanti mendapatkan gambaran dari Bapak selaku guru Pak, guru informatika, tentang pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, yang nantinya saya mohon izin nanti untuk observasi di kelas itu ya Pak. Siap Pak. Yang pertama yang akan kami tanyakan kepada Bapak itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai di pembelajaran nanti Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan ingin saya capai, yaitu murid dapat membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar, memahami konsep dan proses pemrograman dengan bahasa pemrograman. Iya. Itu tujuannya ya, Pak. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak kembangkan lagi nanti dalam pembelajarannya Pak? Ya. Tentunya untuk area pengembangan saya ingin mengembangkan pada area pengetahuan dan area keterampilan pada siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Bapak rancang dalam pembelajaran nanti Pak, itu nanti strateginya, modelnya, atau metode yang Pak rancang Pak? Iya, baik Pak. Strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, kesiapan, dan produk yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Pak. Nanti juga saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajarnya. Model yang akan saya gunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning, dan STEM Pak. Iya Pak, terima kasih Pak ya informasinya. Kemudian yang selanjutnya ya Pak, kita lanjutkan pertanyaannya ya Pak. Ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di kelas Pak? Oh ya, untuk media pembelajaran saya menggunakan modul ajar yang sebelumnya juga sudah saya bagikan kepada murid dalam beberapa bentuk, baik itu video maupun slide. Lalu mungkin juga buku pelajaran mereka, buku pegangan, dan lembar kerja Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, kapan kira-kira waktu Bapak yang akan melaksanakan di dalam pembelajaran di kelas Pak? Oh iya Pak, untuk nantinya saya akan mengambil kelas pada hari Rabu pukul 9.45. Itu kebetulan di kelas 11 Pak. 11 ya Pak. Ya, terima kasih informasinya Pak. Nanti setelah kita selesai pasca pra-observasi ini Pak, saya mohon izin nanti kepada Bapak untuk datang ke kelas Bapak ya Pak. Siap. Untuk melihat-lihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan pada hari itu ya Pak ya. Ya, siap Pak. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa sharing atau bisa juga mendapatkan data-data yang kita butuhkan ya Pak. Siap. Kemudian Pak, sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini ya Pak, apa yang dapat Pak ambil dari wawancara singkat kita pada hari ini Pak? Ya Pak, tentunya
dalam pembicaraan ini saya mendapatkan gambaran dan garis besar apa saja yang harus saya persiapkan dan lakukan nanti untuk kita pada sesi observasi jelas ya Pak. Iya. Seperti itu modul ajar dan media ajar serta apa namanya nih Pak, lembar kerja untuk siswa. anak. Ya, terima kasih Pak informasinya Pak. Mudah-mudahan nanti di sesi pembelajaran nanti kita bertemu di lokal lagi ya Pak. Terima kasih Iya, siap, Pak. banyak atas waktu Pak pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk percakapan ini. Iya, Ya siap, Pak. Pak. Sudah dengan bila taufiq hidayah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Siap strategi algoritma dan ada beberapa bahan yang sudah dibagi di situ, ada dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint. Ya, ada 2 macam yang sudah di Bapak share di grup. Jadi jalan kita adalah memahami proses pemrograman. Lalu yang algoritmik, yaitu algoritma greedy dan pemrograman dinamis secara kritis untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan justifikasi efisiensi. Yang ketiga, nanti bergotong royong dalam mengembangkan dan menguji program untuk menyelesaikan masalah. Berarti tujuan kita ada 3. Tujuan untuk belajar mengenai strategi algoritmik. Sekarang berdasarkan apa yang sudah kalian baca di rumah, ada sedikit pertanyaan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu dikembangkan. Kira-kira bagaimana program yang dikembangkan atau yang ada dalam sehari-hari itu dikembangkan? Ada yang mau menjawab? Ya, itu melalui alur-alur yang panjang, dimulai dari perencanaan sampai dengan pengujian, dan itu bisa berulang-ulang kali. Nah, nanti kita akan mencoba bagaimana menganalisa sebuah permasalahan sehingga bisa kerja kelompok. Ada yang belum dipahami? Ada? Oke. Kalau begitu, berdasarkan materi yang sudah dibagikan dan sudah dibaca, ini ada sebuah kasus yang harus kita pecahkan bersama, dan nanti Bapak minta kita membentuk 4 kelompok. 4 kelompok yang sudah Bapak sebutkan sudah dibagikan di grup. Jadi silakan dulu bagi tempat duduknya, sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi sebelumnya. Silakan. Tadi kan sudah disampaikan tuh. Silakan. Sebuah kasus. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu proses pemrograman. Kita ulang dulu, kita harus mengenai bagaimana proses pemrograman itu. Yang pertama itu adalah menganalisis permasalahan. Jadi masalah yang ada kita analisis, kita tentukan apa saja kebutuhan yang ada di dalamnya, untuk nanti bisa lanjut ke
dalam tahap mendesain solusi atau problem solving. Jadi pada problem solving ini semua masalah, semua yang tadi kita rancang terlebih dahulu mengenai apa kebutuhan yang akan kita ambil, disitulah baru nampak nanti bagaimana bentuk keluarannya. Setelah itu kita lanjut ke dalam tahap implementasi. Jadi setelah kita rancang, kita implementasikan. Ya, dalam bentuk coding biasanya ada dua macam bentuk, yaitu flowchart lalu pseudocode. Ya, flowchart, pseudocode. Nanti dia berulang-ulang kali kita memulai dari tahapan awal. Nah, sekarang dari yang tadi dijabarkan langkah-langkah untuk apa dulu yang kita kerjakan dalam bentuk diagram. Oke, bisa? Oke, bagus. Nah, sama-sama kita perhatikan yang dibuat itu. Silakan nanti kalau ada yang rasanya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, menurut pemahaman masing-masing, boleh kita review ulang, benar atau tidak. Mungkin ada yang pendapat yang lain? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah diagram dari alur strategi algoritmik untuk membangun sebuah program. Kita mulai dari menganalisa permasalahan tadi yang sebelumnya disampaikan. Lalu lanjut ke implementasikan ke dalam bentuk program, kode-kode program. Dan itu bisa saja itu tergantung dari program yang mau kita buat, bebas. Yang jelas ini adalah bentuk umum dari strategi algoritmik. Lalu lanjut ke menguji program itu. Dalam pengujian itu biasanya tidak langsung bisa selesai atau tuntas. Bisa saja nanti terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berarti harus diulangi lagi. Dan itu bisa berkali-kali. Bagus kalau bisa hanya satu kali. Lalu kalau sudah selesai, diuji program dan programnya sesuai dengan yang diharapkan, baru program dapat dipakai. Nah, sekarang kita coba bekerja untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan
dijelaskan seperti ini sesuai dengan tahapan strategi algoritmik. Nah, kasusnya apa? Di sini ada beberapa jenis segitiga berdasarkan kondisi panjang masing-masing sisinya. Boleh dicatat, itu kan segitiga, itu kan bentuknya macam-macam. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, lalu segitiga sembarangannya. Nah, bayangkan sebuah program kita akan membangun segitiga sama sisi kah, siku-siku kah, atau yang lain, ya. Jadi nanti dalam program itu kita akan menginput sisinya. Misal karena segitiga tentunya ada 3 yang input, ada 3 sisi, ya kan? Kalau kita input sisi yang A 5, sisi yang B 5, sisi yang C 5, berarti itu segitiga apa? Sama sisi. Nah, kalau berbeda satu buah berarti sama kaki. Nah, programnya bisa menentukan itu. Jadi kita input sisinya, program akan menunjukkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi kah, siku-siku kah, atau sembarangan. Ya. Nah, nanti untuk kelompok 1 silakan dibuat tahapan identifikasinya dulu. Untuk kelompok 2, Bapak minta itu lanjutkan melanjutkan dari kelompok 1 yaitu merancang solusi. Nanti kita tidak ada yang sama kelompoknya. Nanti bisa saling koordinasi apa yang sudah dirancang oleh kelompok 1 nanti dilihat oleh kelompok 2 untuk bisa menyelesaikan atau untuk merancang solusi. Tahap merancang solusi. Yang kelompok 3 itu adalah mengimplementasikan solusi dalam bentuk program. Nah, itu yang lebih kompleks lagi untuk kelompok 3. Ya, kelompok 1 dengan tahap identifikasi bagaimana masalah yang muncul, silakan dirancang, lalu merancang solusi kelompok 2, dan kelompok 3 membuatkan codingnya. Bisa? Ya, sudah siap?
Ada masukan yang lain? Nah, ya. Nah, ini adalah program yang sudah dirancang oleh kelompok muda. Kira-kira ada yang sekarang ini. Nah, seharusnya setelah ini ada kita masuk ke dari waktu tahapan menguji program itu kita masuk ke labor. Nah, berarti minggu depan kita akan menguji program ke dalam bentuk program aslinya menggunakan aplikasi bahasa pemrograman C. Ya, untuk ibu di rumah bisa dibuat dulu rancangannya, silakan diperbaiki yang sudah dibuat tadi. Boleh untuk minggu depan kita bisa langsung menguji ke dalam bentuk program. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk bisa membangun sebuah program aplikasi, kita harus melewati tahapan-tahapan tertentu. Yaitu tahapannya adalah menganalisis permasalahannya dulu, lalu berlanjut untuk mendesain solusi, lalu mengimplementasikan kode program. Dan itu tidak jarang kita melakukannya berulang kali sampai dengan program tadi dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Nah, sekarang nanti dicatat di buku tulis refleksi kita pada hari ini. Pertama, boleh dicatat. Silakan jawabannya dibuat di buku catatan. Yang pertama, apa yang kalian rasakan saat membuat suatu algoritma dan program dari suatu permasalahan dari mata pelajaran lain yang telah adakah pengembangan lebih lanjut yang terpikirkan oleh kalian agar program menjadi lebih bermanfaat? Yang ketiga, apa yang kalian rasakan saat solusi algoritma dan program kalian diperiksa oleh teman kalian? Ya, silakan nanti jawabannya dibuat di buku catatan sebagai bentuk refleksi belajar kita pada hari ini. Ya? Ada pertanyaan? Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 45 menit, cukup ya, pas ya berarti ya? Untuk hari ini kita tutup dulu. Tugas-tugas yang tadi disampaikan untuk bisa kita kerjakan di labor penyelesaiannya minggu depan. Jangan sampai terlupakan ya. Boleh kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Jumaldi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya pada hari ini ditemani oleh
rekan sejawat yaitu Bapak Oki Novendra. Selamat pagi Pak Oki. Pagi. Kemudian juga kami ditemani oleh Ibu pengajar praktek kami, Bu Mary Arsanti. Terima kasih kehadirannya Bu Mary ya. Iya, Pak. Pada tahun ini saya dengan Bapak Oki Novendra telah melaksanakan supervisi kelas, dahulu dengan percakapan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasinya, pada saat sekarang sampailah pada percakapan pasca observasi. Ya Pak Oki ya. Iya. Baik Pak Oki, pada sesi percakapan ini Pak Oki kita telah sampai di pasca observasi kemarin ketika kita dari lokal kemarin ya Pak ya, dalam pembelajaran. Jadi terkait dengan observasi itu kita bincang-bincang pada hari ini ya Pak ya. Siap, Pak. Pada pagi ada beberapa poin yang saya ingin ajukan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pembelajaran kita kemarin itu ya Pak. Yang pertama Pak, kita kan ini sudah melaksanakan PBM ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kita kemarin Pak? Yang saya rasakan pada saat proses observasi kelas yang Bapak lakukan terhadap pembelajaran di kelas saya, Ya. itu seperti biasa ya Pak ya. Mengalir seperti biasa. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah tidak ada kendala, karena saya sudah, mungkin karena sudah mengikuti berdasarkan dari perencanaan sebelumnya Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Kemudian setelah itu Pak, bisa Pak ceritakan kembali Pak area pengembangan yang kemarin Bapak laksanakan di kelas kemarin Pak, beserta tahapan-tahapan pelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Ya. Baik Pak Ad, Ya. tentunya sebelumnya saya sudah menyiapkan perangkat atau modul ajar dan juga LKPD untuk lembar kegiatan siswa nantinya di dalam kelas. Lalu saya juga melakukan pengelompokan siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya. Dalam hal ini yuk kepada proses dan memberikan penugasan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Area pengembangan tentunya pada aspek pengetahuan siswa, yaitu kognitifnya, dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan sosial emosional. Nah, dari pengembangan itu Pak, menurut Bapak nih Pak ya, sejauh mana area pengembangan tersebut berhasil Bapak capai di sini Pak? Kalau dari penilaian saya sendiri terhadap ketercapaian area pengembangan yang saya lakukan, itu bisa dikatakan 95% sudah sana Pak. Karena sebelumnya saya sudah merencanakan konten-konten tersendiri sesuai dengan kesiapan belajar murid, sehingga yang terjadi di dalam kelas juga tidak jauh berbeda dengan harapan yang sudah saya rencanakan. Alhamdulillah Pak ya. Ini itu dari area pengembangan tadi Pak. Dari segi kendala, ada nggak kendala yang ditemui di situ Pak? Untuk kendala yang saya temui mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak ya, antara 90-95% tentunya masih ada 1 atau 2 orang murid mungkin yang masih susah untuk dimotivasi, karena lebih memberikan maunya tahu beres terhadap kerja yang dilaksanakan oleh teman-temannya. Jadi walaupun kita sudah menyiapkan konten yang berbeda, tugas yang berbeda, dan pada kelompok-kelompok yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing, masih tetap ada 1-2 murid yang belum termotivasi secara penuh. Penyebabnya apa kira-kira Pak? Mungkin penyebab dari murid itu sendiri, kalau saya pikir mungkin
kondisi pembelajaran yang mungkin sudah sudah Iya. siang. Siang, Kondisi pada saat siang hari mungkin murid bisa jadi jenuh Iya. mungkin. Lalu cara saya mungkin Pak untuk memotivasi siswa yang belum maksimal untuk murid yang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ki. Menurut Pak Ki, apa solusi yang telah terpikirkan oleh Bapak untuk mengatasi hal ini agar lebih baik pembelajaran untuk selanjutnya, Pak? Ya, berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan kemarin Pak, sepertinya saya akan memfokuskan kembali kepada murid tersebut. Bisa jadi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik atau memberikan pendampingan tersendiri kepada murid tersebut. Terima kasih Pak Ki dari informasinya itu ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal ini Pak? Saya sebelum untuk melakukan itu sebelumnya saya mungkin harus merencanakan ulang rencana pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Mungkin perlu ada perubahan-perubahan agar nanti kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan yang seperti tadi disampaikan kepada Pak Adri dapat terrealisasi dengan baik Pak. Dan setelah itu akan langsung saya terapkan ke seluruh kelas. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan niat Bapak itu tercapai dengan segera Pak. Dari ulasan mungkin dari saya sebagai observer ketika itu Pak melihat dari pembelajaran yang telah Pak lakukan di kelas, alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Kemudian juga siswa-siswanya dengan diferensiasi yang Pak lakukan itu sudah mereka itu sudah aktif walaupun sedikit-sedikit atau sedikit lah ya Pak presentasi dari siswa kita itu yang belum aktif. Tapi dengan pembelajaran itu kami lihat Pak itu mereka bersemangat walaupun nanti ada di jam terakhir Pak katakan tadi kan, tapi memang mereka tuh menginginkan hal seperti itu. Ya Pak Ki, terima kasih atas jawabannya Pak Ki. Untuk selanjutnya kita minta kepada Ibu PT kita Pak Ki untuk menanggapi dari mulai kita melaksanakan diskusi dulu sebelum pembelajaran, kemudian ketika observasi, dan pada saat ini juga pada pasca observasi. Kepada Ibu Meria Susanti kami persilakan Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak sama Pak Ad. Alhamdulillah sudah banyak hal yang kita bahas sebentar ini. Memang sangat biasa sekali bahwasanya dengan observasi yang diadakan dari perbincangan tadi udah 95% ya sudah tercapai area pengembangannya. Tapi ada 1 atau 2 orang anak yang belum fokus atau karena termotivasi karena mungkin karena sudah siang ya Pak ya. Karena waktu sudah siang, nah itu yang menyebabkan anak ini jenuh jadinya. Nah tapi alhamdulillah di sini Pak Oki sudah dapat solusinya gitu. Adanya sebuah pendampingan khusus ya untuk anak-anak yang belum termotivasi ini. Tapi bisa juga di sini adakah semacam ice breaking ya, ice breaking yang nanti kita tahu bahwasanya kalau udah siang itu siapapun muridnya mungkin sudah mulai jenuh, tidak termasuk gurunya gitu ya. Tapi dengan adanya permainan-permainan kecil itu akan membuat suasana itu segar kembali gitu ya. Baik Pak Ad dan Pak Oki, terima kasih atas pasca observasinya pada hari ini. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan untuk kedepannya. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Meria Susanti atas arahan kemudian juga masukan-masukan bagi kami berdua lah istilahnya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sarankan, apa yang Ibu tekankan itu dapat juga kita terapkan nanti ya Pak Ki dalam pembelajaran kita di dalam lokal ya. Ya baik Bu Mary, Pak Ki, mungkin dengan berakhirnya sesi dari Bu Mary tadi kita akhiri juga pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas waktu Bapak dan Ibu berdua yang telah bersedia untuk mendampingi pasca observasi ini. Ya, kita
ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan proses selanjutnya oke. Ya Pak, terima kasih banyak. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.